Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu rantai makanan, jaring makanan, dan ekologi. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, bagaimana aliran energi berjalan dalam sebuah ekosistem, serta bagaimana keseimbangan alam bisa terjadi. Anak-anak, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan rantai makanan, jaring makanan, dan piramida ekologi dengan baik. Kedua, kalian juga akan berlatih menyusun contoh rantai makanan dan jaring makanan dari lingkungan sekitar kita. Dan yang tidak kalah penting, melalui pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli terhadap keseimbangan ekosistem sebagai wujud pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas tentang rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah urutan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Proses ini terjadi secara sederhana dan hanya satu arah. Contoh, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, inilah yang disebut dengan rantai makanan, yaitu hubungan sederhana siapa yang dimakan dan siapa yang memakan di alam. Kalau tadi kita sudah mengenal rantai makanan, sekarang kita akan belajar tentang jaring makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi tidak hanya satu jalur makan dan dimakan saja, tetapi bisa bercabang-cabang. Jaring makanan lebih kompleks dibandingkan rantai makanan tunggal karena menunjukkan bagaimana makhluk hidup saling terhubung dalam hal makan dan dimakan. Dengan jaring makanan ini, kita bisa melihat setiap makhluk hidup punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Anak-anak, sekarang kita lihat perbedaan rantai makanan dan jaring makanan. Pengertian dari rantai makanan adalah alur tunggal perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Rantai makanan bersifat linier atau satu jalur, sedangkan jaring makanan sifatnya kompleks atau banyak jalur. Contoh dari rantai makanan, rumput ini dimakan belalang, kemudian dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Tapi kalau jaring makanan, rumput bisa dimakan belalang, bisa dimakan tikus, atau bisa dimakan sapi. Tikus bisa dimakan ular, atau juga bisa dimakan elang dan lain sebagainya. Sehingga ciri dari rantai makanan adalah sederhana, hanya menunjukkan satu hubungan makan dimakan, mudah dipahami, tetapi tidak menggambarkan ekosistem yang kompleks. Sementara jaring makanan mempunyai ciri lebih realistis karena setiap organisme biasanya punya lebih dari satu sumber makanan atau lebih dari satu pemangsa. Ini menunjukkan keseimbangan ekosistem dan lebih sulit digambarkan karena punya banyak hubungan. Selanjutnya kita akan belajar apa sih itu piramida ekologi, yaitu piramida ekologi adalah gambar atau diagram berbentuk seperti piramida yang menunjukkan jumlah atau berat makhluk hidup pada setiap tingkatan dalam sebuah ekosistem, dari produsen atau tumbuhan di bawah hingga konsumen tertinggi di atasnya.
dalam ekologi ini kita akan mengenal komponen dari jaring makanan. Yang pertama adalah produsen atau tumbuhan hijau yang bisa membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Produsen adalah sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah ada konsumen satu atau primer, yakni herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen dua atau sekunder, yakni karnivora dan omnivora. Ada konsumen empat atau tersier, hewan yang tidak dimangsa oleh makhluk lain. Yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Mengapa sih jaring makanan ini penting, anak-anak? Karena semua makhluk hidup saling bergantung. Jika satu jenis hilang, maka keseimbangan akan terganggu. Misalnya, kalau ularnya hilang, tikusnya akan berkembang biak berlebihan sehingga padi habis dimakan oleh tikus. Nah, rantai makanan ini menunjukkan betapa pentingnya tumbuhan sebagai sumber energi awal dalam ekosistem. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis rantai makanan. Yang pertama adalah rantai makanan perumput atau grazing food chain. Yang kedua adalah rantai makanan detritus, yaitu organisme yang memakan sisa-sisa atau fragmen organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Yang ketiga adalah rantai makanan parasit, yaitu makhluk hidup yang mengambil keuntungan dengan cara merugikan makhluk hidup lain yang menjadi inangnya. Yang keempat adalah rantai makanan saprofit, yaitu makhluk hidup yang menguraikan jasad makhluk hidup yang sudah mati menjadi materi anorganik. Selanjutnya kita akan belajar juga jenis-jenis jaring makanan dalam ekosistem. Yang pertama ada jaring makanan di ekosistem darat. Ini terjadi di hutan, padang rumput, kebun atau sawah. Yang kedua adalah jaring makanan di ekosistem perairan tawar. Contohnya terjadi di sungai, di danau atau di rawa. Yang ketiga ada jaring makanan di ekosistem perairan laut yang merupakan ekosistem paling luas di bumi. Yang keempat adalah jaring makanan di ekosistem hutan. Produsen utamanya adalah pohon, semak, dan rumput. Dan yang terakhir jaring makanan di ekosistem gurun. Meskipun kelihatannya gurun itu gersang, tidak ada apa-apa, tapi di sana ada ekosistem yang harus dijaga, di mana produsennya terbatas hanya kaktus dan tumbuhan xerofit. Selanjutnya kita juga akan belajar jenis dari piramida ekologi. Yang pertama adalah piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi. Piramida jumlah menunjukkan jumlah individu organisme pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida biomassa menggambarkan total massa organisme, biasanya dalam berat kering yang menempati setiap trofik. Piramida energi ini menunjukkan jumlah energi yang tersimpan dan tersedia pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa mendapatkan manfaat dari belajar ekosistem. Yang pertama, kita jadi mengerti hubungan antar makhluk hidup dan bagaimana mereka saling bergantung untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana bisa menjaga keseimbangan alam. Karena mengetahui pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan sadar energi
terbatas. Kemudian yang terakhir bisa menumbuhkan kepedulian lingkungan. Misalnya tidak merusak tumbuhan, tidak memburu hewan sembarangan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan memahami ekosistem, kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencintai dan merawat alam sekitar. Dari pembelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga akan terjadi rantai makanan yang saling terhubung membentuk jaring makanan. Keseimbangan ekosistem ini dapat digambarkan melalui piramida ekologi yang terdiri dari piramida jumlah, biomassa, dan energi. Semua makhluk hidup ini saling bergantung, sehingga jika satu komponen hilang maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan dan semua makhluk hidup agar ekosistem tetap seimbang dan lestari. Ini yang dapat Ibu sampaikan. Mari bersama-sama kita menjaga ekosistem dengan cara merawat tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak merusak alam. Alam adalah sahabat kita ya anak-anak, dan kita bertanggung jawab menjaganya. Mari bersama-sama menjaga keseimbangan ekosistem demi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.